Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Dan jika hari kiamat tiba, apakah itu berarti tujuan Tuhan telah tercapai? Atau ada maksud lain dari hari kiamat itu? Bagaimana cara hari kiamat itu akan dieksekusi? Dan mengapa Tuhan memilih cara tersebut? Setelah hari kiamat, apa yang akan Tuhan lakukan? Apakah akan menciptakan manusia lagi, lalu menghakimi mereka sampai hari kiamat tiba, alias ulang lagi dari awal? Jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Tuhan menciptakan manusia dan jin semata-mata hanya untuk menyembahnya. Jadi, apa yang dilakukan kita di dunia ini, semuanya adalah ujian untuk masuk surga. Manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Mereka adalah penghuni surga. Karena bujukan iblis, Adam dan Hawa diusir ke dunia. Tuhan berpesan jika kita mengikuti jalannya, kita akan kembali ke surga. Jika tidak, kita akan kembali ke neraka. Lalu, mengapa ada kiamat? Sama seperti pertandingan olahraga, semuanya dibatasi oleh waktu. Untuk tiap manusia dibatasi usia, sementara seluruh manusia dibatasi kiamat. Kiamat adalah cara Tuhan untuk menagih janji. Ketika masih di alam arwah, semua manusia bersaksi bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Lalu diujilah mereka di dunia ini. Manusia berusaha mencari Tuhan yang dulu ia pernah akui bersama. Dengan batasan waktu hancurnya organ tubuh, manusia berlomba-lomba berbuat kebaikan. Yang terbaik adalah yang paling bertakwa, yang paling banyak manfaatnya buat sesama, dalam koridor tauhid yang telah diajarkan melalui nabi yang diutus. Tahap selanjutnya, semua manusia akan dibangkitkan lagi dari alam kubur untuk menerima pengadilan. Siapa yang dinilai berhasil mengenali Tuhan ketika di dunia dan menjalankan perintahnya, maka masuk ke dalam surga. Kemudian, saya akan membahas versi kiamat menurut Al-Quran. Pertama, pada Quran Surat Ibrahim ayat 48. Kiamat terjadi dengan digantinya bumi lama dengan bumi baru, langit lama dengan langit baru. Disinilah proses penciptaan yang berulang. Allah berfirman, yaitu pada hari ketika bumi digantikan dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Ilmuwan berteori tentang kiamatnya alam semesta. Ada yang berteori dengan Big Rip, di mana semesta pecah seperti balon yang terus-menerus mengembang. Kemudian ada Big Freeze, terjadi karena alam semesta seperti kehabisan energi panas. Ada juga yang berpendapat semesta akan kembali ke titik singular atau Big Crunch. Lalu ilmuwan lain ada juga yang berteori bahwa setelah Big Crunch ada lagi Big Bang versi sebelumnya. Sehingga Big Bounce adalah rangkaian osilasi Big Bang Big Crunch terus-menerus. Semesta mengembang sejak Big Bang, kemudian mengempis, lalu mantul dengan Big Bang yang baru. Teori yang lebih baru yang terungkap adalah gagasan Big Slurp. Teori ini muncul setelah partikel mirip Higgs ditemukan pada tahun 2012 yang dianggap memberikan segala sesuatu yang bermassa dan dapat menunjukkan bahwa alam semesta berada dalam keadaan tidak stabil. Jika dalam keadaan tidak stabil, dalam miliaran tahun semesta bisa terbalik, menyebabkan gelembung muncul, mungkin dari alam semesta lain. Gelembung akan mulai mengembang dengan kecepatan tinggi, memusnahkan semua yang ada di jalurnya, membuka jalan bagi alam semesta baru. Teori Big Bang dan Big Slurp memiliki kesamaan, yaitu ada semesta baru, langit, dan bumi baru. Kalau dicocok-cocokkan, dua teori ini masih nyambung dengan Quran Surat Ibrahim ayat 48. Pekerjaan Tuhan dalam menciptakan semesta baru itu menandakan bahwa Tuhan selalu bekerja
Kemudian di awal surat Al-Qiyamah, surat ke-75, dijelaskan ada proses pengambilan jiwa ke raga. Badan manusia kembali terbentuk hingga tulang dan jarinya kembali sempurna. Dengan kata lain, Tuhan bekerja menciptakan kembali tubuh manusia. Lalu ada perhitungan dan permintaan tanggung jawab terhadap tindakan manusia di muka bumi. Balasannya antara surga dan neraka. Bagi yang di neraka, mendapatkan hukuman api, sehingga apabila kulitnya hangus, akan dikembalikan lagi kulitnya ke semula. Tuhan berkuasa mengembalikan kulit yang rusak dengan menciptakan kulit yang baru. Bagi yang di surga, ada aliran air dan buah-buahan, menandakan siklus rezeki tak terputus. Allah menciptakan sistem atau siklus ini bagi manusia. Lalu apa setelah itu? Semuanya kehendak Allah. Ada kisi-kisi di dalam Al-Quran bahwa siksa di dalam neraka adalah kekal dan kenikmatan di dalam surga adalah kekal selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Terdapat pada Quran Surat Hud ayat 107-108. Allah berkehendak apapun yang Dia inginkan. Menurut pandangan sains, bumi diperkirakan berumur lebih dari 500 juta tahun. Selama itu diduga banyak sekali peradaban-peradaban yang konon lebih maju daripada manusia zaman sekarang. Dengan ditemukannya teknologi-teknologi yang belum bisa ilmuwan pecahkan hingga sekarang ini, para ilmuwan sains berpikir bahwa peradaban zaman dulu lebih maju dari saat ini. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah ada bumi baru setelah kiamat? Belum terjawab oleh ilmu sains. Menurut para ulama, Ustadz Buya Yahya menjawab bahwa tidak ada keterangan dari hadis ataupun riwayat Al-Quran yang menerangkan hal tersebut. Tidak ada keterangan kalau setelah itu Allah menciptakan bumi baru lagi, lalu kehidupan baru lagi. Yang ada hanya kehidupan akhirat selama-lamanya, tutur Buya Yahya. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah kiamat, manusia akan dihisap menurut amal perbuatannya. Ahli neraka akan masuk neraka, ahli surga akan masuk surga. Buya Yahya juga menjelaskan kehidupan setelah kiamat ada di akhirat, dan itu merupakan kehidupan yang sangat panjang. Maka setelah hari kiamat, namanya hari kiamat ya selesai, dan itu nanti akan berjalan panjang sekali dan tidak terbatas. Allah memang menghendaki itu, kata Buya Yahya. Beliau juga memberikan nasihat mengenai apakah ada bumi baru setelah kiamat. Nasihat tersebut adalah sebaiknya manusia tidak usah mengurus urusan Allah. Sebaiknya urusi urusan pribadi masing-masing. Buya Yahya menegaskan lagi bahwa setelah kiamat bumi akan berakhir, kehidupan juga akan berakhir dan akan berlanjut pada kehidupan di akhirat. Wallahu alam.